Oke guys, balik lagi bersama gua Michael dan Christian di episode hari apa ini gua nggak tahu ya. Seperti janji gua di episode sebelumnya, di episode kali ini kita akan ngebahas ketololan dan kegoblokan yang terjadi waktu kita di Mandarake. Tapi kita berdua kemarin sempat ngobrol, kayaknya terlalu sempit kalau kita bahas hanya Mandarake doang guys. Jadi kita akan bahas tololan dan kegoblokan yang kita lakukan selama kita ada di Tokyo dan Osaka atau di Jepang lah, di Jepang gampangnya lah ya. Tapi nanti ada bagian Mandarakenya. Jadi stay tune terus buat yang mau tahu biar lu nggak melakukan kesalahan seperti yang gua dan Tian lakukan di Jepang kemarin itu guys. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan seperti biasa logo Saveria ada di pojok kanan bawah ya guys. Oke, kita mulai ya. Kegoblokan yang pertama terjadi akan gue persembahkan kepada Tian dulu ya. Nah, ini lucu banget nih guys. Ya karena lu trip pertama lu itu lu melakukan kesalahan, yang lu panik, yang lu keringetan. Lu pertama kali ke Jepang tuh tahun kapan? Enggak, itu nggak penting tahunnya itu. Ya lu mau cerita aja bebas. Boleh bro, boleh. Silakan. Pertama kali ke Jepang itu, orang pertama kali ke Jepang itu sangat excited. Oh iya, ada yang langsung turun pesawat tiba-tiba nyanyi lagu Naruto. Oh iya. Cerita ada lah. Oke. Terus ada yang tiba-tiba teriak-teriak, seneng gitu kan, walaupun masih di Narita gitu, jauh kan ke Tokyo. Nah itu poin bagus. Gua potong. Kalau lu mau cepat ke kota Tokyo, lu jangan turun Narita, tapi turun di Haneda. Karena Narita itu airport lama, jadi di pojokan Tokyo banget. Tapi kalau Haneda itu di tengah-tengah Tokyo, ya nggak tengah-tengah banget, cuman jarak tempuhnya cuma 30 menit. Deket banget lah. Ke Akihabara atau misalkan ke Tokyo kota. Jadi kalau kalian mau ke Jepang, pastikan kalian stop di Haneda. Secara airportnya juga lebih banyak shopping mallnya dan lebih dekat ke kota. Oke, lanjut. Jadi ada namanya excited ketika lu udah mencapai impian lu pengen ke Jepang. Pasti Yes. ada lah gitu. Gue excited banget gitu. Tapi kan gue nggak bisa. Ini pertama kali ke Jepang ya? Pertama kali excited gue bareng opa gitu kan. Tapi dengan tololnya gue gitu kan, kita dari kereta dari Narita ke Tokyo gitu, gue sok-sokan naro tas yang lebih beratnya gue taruh di atas. Iya, kayak teman-teman ini pasti kan sering nonton JAV kan. Ada adegan yang di kereta kan pasti ada tempat naruh Ya, situ. Tahu lah mereka. Turun dengan polosnya, gue cuma ngambil koper. Tapi itu kan bukan gue inget itu gue ketinggalan ya, tidak. Gue baru inget itu pas sudah nyampe hotel. Dan tas itu isinya apa coba? Laptop. Isinya laptop dan ada kerjaan gue yang lagi ngejalanin desain poster. Waktu itu judulnya apa gue lupa lah ya. Pokoknya gue lagi jalan desain poster. Kalau nggak salah ya gue lupa lah. Nah, si Tian bertanggung jawab megang tas itu. Tasnya ditaruh di atas cabin, di atas kepala. Tapi ini kita lagi bicara kereta ya. Kereta dalam kota ya, bukan kereta bandara. Jadi di kereta dalam kota ditaruh. Kereta bandara loh. Kereta bandara tapi udah pindah ke kota. Iya. Udah pindah kereta kota itu. Jadi Maksudnya, udah GR maksudnya itu. Gue pas gue nyampe deket hotel, kok punggung gua enteng. Pokoknya tapi hal yang pertama lu lakukan itu jangan panik. Itu kan yang gue ngomong, jangan panik. Tenang aja Tian. Jangan panik, tapi tidak mungkin tidak panik. Barang lo hilang, itu apalagi barang orang gitu. Apa namanya, berlanjut, kita nanya ke petugas, tanya ini apa namanya, tas itu bisa dipanggil apa? Udah lupa gua. Kaban. Bukan kaban polisi. Koban polisi. Koban polisi, Ya, iya. pokoknya ngasih tahu tas gue warnanya apa itu ke petugas, dan akhirnya ketemu gitu kan. Akhirnya ketemu dengan waktu yang menurut gue cukup singkat tuh. Singkat banget. Singkat banget. Sebenarnya kalau itu belum jam 10 malam bisa diambil hari itu juga. Itu udah ambil hari itu juga. Itu hari itu juga ya? Hari itu juga. Oh ya gue lupa. Gue Pokoknya ingetnya besoknya itu. Ini sama opa itu nyampe itu sekitar jam 8 malam. Jam setengah 9 itu gua lapor, jam 9 itu udah dapet tasnya. Nah lu bayangin ya guys, kalau itu ketinggalan di kereta di Jakarta, jangankan orang, aparat polisi atau keamanan yang bertugas pun pasti lepas tangan, hands up ya kan? Itu cuman simpelnya adalah lu cuma ngasih tahu tas lu warnanya apa, merek tas lu apa, ada fotonya, contohnya, isinya apa. Udah. Terus lu waktu itu diminta buka laptopnya nggak sih buat ID biar dia tahu? Enggak ya? Cuman pokoknya tas. Ditanya nggak waktu itu kereta kemana-kemana? Ditanya. Oh, ya, Saya tanya kita punya keretanya dari mana ke mana gitu. Walaupun waktu itu pakai Google Translate ya.
Waktu itu masih ble-ble ya, sekarang udah agak jago dia. Enggak lah, sama aja. Nah itu jadi intinya di pembelajaran nomor 1 adalah kalau lu nggak biasa naik kereta di Jepang, jangan sok-sok kayak orang-orang Jepang yang naruh tas di atas. Kalau mereka kan naruh tas di atas terus mereka tidur sampai ble-ble gitu, mereka pas bangun ya sadar mereka ambil karena udah kebiasaan dari kecil kan. Nah kalau kita kan nggak biasa guys, jadi ya biasakan backpack taruh di backpack atau koper taruh di koper, taruh di samping lu maksudnya gitu ya, jangan jauh-jauh lah gitu. Walaupun harus gua akuin penanganannya cepet banget dan sigap banget dan barang utuh, tidak kehilangan apapun sama sekali. Itu gua salut sih. Itu salut. Itu gua salut Di sih. sini dompet hilang, dari situ 2.000 hilang isinya. Kita ketemu, isinya hilang. Ini Mas dompetnya ketemu. Apa? Ya kayak gitu-gitulah. Kalau dari lo Pak, ada keanehan nggak saat lo pertama kali ke Jepang atau beberapa kali ke Jepang terus lo melakukan sesuatu yang Keanehan sih nggak ada ya. Gue banyak melakukan ketololan. Kalau gue keanehan nggak ada karena kan sebelum pertama kali ke Jepang berapa puluh tahun yang lalu itu nggak. Gue kan sebelum yang itu udah ke Jepang. nggak tahu? Oh tahun-tahun Zaman jebot lah. keretanya belum ada. Enggak, udah. Enggak lah. Udah JR juga, tapi zaman-zamannya mungkin udah 10-15 tahun lalu lah ya. Atau mungkin 20 tahun lalu ya. Mungkin ya, gue lupa lah pastinya lah. Ada, nanti kalau gue ketemu fotonya gue tampilkan ya. Gue ke Ghibli Museum, zaman-zaman jebot banget lah itulah. Masih bagus-bagus, masih nggak kayak sekarang lah gitu. Nah, ketololan yang gue lakukan adalah gue terlalu banyak berpikir dalam menentukan untuk membeli sebuah barang atau tidak. Nah, gue lupa, Jepang itu kan negara tujuan toys hunter, pop culture enthusiast dari seluruh dunia. Bukan hanya dari Indonesia doang. Dari Singapura banyak ke sana, dari mainland China banyak ke sana, dari Amerika ke sana, Australia ke sana, Kanada ke sana, Eropa ke sana, semua untuk mencari barang yang notabene barang itu juga gue pengen gitu. Jadi di saat gue lengah sedikit atau gue berpikir, ini kalau jodoh besok masih ada gitu kan. Kalau jodoh besok masih ada. Gak bakalan ada. Jadi lu kalau ada barang yang lu mau beli, baik itu di Mandarake, baik itu di Yodobashi, baik itu di Ami-Ami, di Jungle, ada barang yang depan mata. Menurut lu mahal atau menurut lu overpriced, lagi masuk akal, lu ambil dulu. Lu miss 1 jam atau 1 hari, hilang barang itu udah nggak ada. Karena sekali lagi, yang datang ke sana untuk hunting bukan orang Indonesia doang, dan bukan gua doang, bukan lu doang. Orang sedunia, sebenua dunia itu semua ke sana. Jadi ya lawan lu bukan sebatas lu bergelumuh dengan diri lu. Ini mahal nih, ini overpriced nih, gua cari toko sebelah, gua cari ini. No, nggak usah. Kecuali barang lu barang retail kayak Gunpla, kayak Oshima, Plamo-Plamo yang lain atau SOC yang semua toko jual. Tapi kalau lu nyari barang spesifik yang udah vintage, yang udah sold out, ada depan mata, sikat dulu. Kalau nggak lu bakalan miss dan lu bakalan nyesel kayak gua. Ada masukan nih buat gue nih, buat teman-teman yang mau berangkat atau mau berangkat tapi versi budget murah untuk mencari makan. Yang kita semua tahu apa? Makanlah di Famima, karena Famima murah, Fami Chicken murah, onigirinya murah, minumnya murah. No, itu salah besar. Fami Chicken itu hitungannya mahal. Minum di Famima hitungannya juga ya standar lah. Kalau minum di Famima itu standar lah. Tergantung minumannya, kalau minum air putih Ya, standar. anggaplah air putih lah ya. Kita anggap aja air putih. Air putih kan taruhlah 100-200 yen. Ya, 120 yen. Terus ya, saya 100 sampai 200 Ya. yen, itu tergantung belinya berapa liter. Standar itu menurut gua. Tapi kalau kita bicara Kalau makanan misalkan- Fami Chicken atau onigiri atau misalkan makanan sushi yang di Famima itu kalian bilang itu murah, lumayan kurang jauh. Nih gua kasih tahu makanan yang sehat, ada yang hampir 24 jam, tapi kebanyakan nggak 24 jam. Pilihannya banyak, ada yang Jepang, ada yang halal, ada yang non halal. Lu masuk ke Saizeriya. Saizeriya tidak 24 jam. Ya, tapi ada sampai jam 10 malam ya? 10 ya. Ya, ada, dan bukanya mereka pagi. Atau kayak kalian ke izakaya juga oke sebenarnya. Nah, Cuman tapi kalau izakaya, pilihan. banyakan kan nggak bisa bahasa Inggris. Iya, tapi maksudnya Repotnya gini, itu. kita disclaimer dulu, kita nggak bilang ini halal ya. Jadi Iya. pokoknya ini makanan murah dan oke buat kantong kalian aja. Yes, jadi kalau gua di Saizeriya itu, kenapa gua bilang jatuh-jatuhnya lebih murah daripada Famima? Karena minumnya refill dan free. Jadi menurut gua lebih kenyang makan di Saizeriya karena itu makanan dimasak langsung. Jadi dia tuh, lu lihat aja Saizeriya apaan, nanti googling aja sendiri. Dia di mana-mana banyak, dia udah kayak McDonald, kayak chain store gitu. Jadi warnanya hijau, Saizeriya. Dan di situ Itu tuh restoran, family restoran. family restoran western, tapi Eropa sih. Lebih Italian. Iya, western, Iya, maksudnya western food. iya. Tapi enak dan Western foodnya itu bukan western food seperti yang kalian bayangkan Tony Romas ya, bukan. Tapi lebih ke western food yang udah
modifikasi cita rasa Jepang banget gitu. Jadi cita rasa Jepang. enak banget. Hamburger steak, terus Enak banget. Dan ada jam-jam tertentu yang happy hour. ya, happy hour-nya cuma minuman lah. Bukan minuman, Minuman. harganya di slash sama dia. Oh nggak tahu ya. Harganya di slash. Gua makan di situ. Yang gue ingat dapat ada minuman aja. Nah, sama kalau lu bawa anak dikasih kertas buat coret-coret, buat gambar-gambar Ini apa tuh segala bener-bener macam. Restoran keluarga yang dari segala kalangan tuh ada. Yes, jadi kalau lu siang-siang ke sana, lu bisa ketemu anak-anak sekolah masih pakai seragam, mereka bikin PR-nya sama teman-teman, buka laptop, Oh, chatting-chatting segala macam. Enggak, di Saizere banyak siang-siang. McDonald ya di sana itu lebih. Oh, McDonald apalagi malam-malam banyak orang tidur anjay. Tidur numpang tidur ya Apa kan. sih rasanya McDonald Jepang? Sama aja. Bedanya ada cewek cantik. Dan ada menu babi di sana ya. Isekai! 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 Again guys, kita bicara soal makanan ini gue disclaimer dulu ya. Jadi nggak bicara halal, nggak bicara non halal juga. Tapi intinya adalah seperti itu. Nah buat teman-teman yang concern banget nih masalah halal, gimana caranya? Ada namanya Halal Japan, itu apps. Lu bisa download. Google Store bisa, di App Store bisa. Nah nanti di semua makanan itu kan ada barcode-nya tuh, di semua packagingnya ada barcode. Lu bisa tembak barcode-nya, tapi nanti akan dijelasin sama mereka ini halal atau tidak. Tapi tidak semua makanan bisa di scan barcode ya. Ada beberapa makanan yang tidak bisa di scan barcode. Tapi sekedar informasi aja. Kadang-kadang apps-nya juga suka ngaco dalam artian kalau mereka minyak apa gluten apa macam minyak apa, nah itu dianggap babi, padahal kan belum tentu semua minyak itu babi gitu. Agak susah karena ini POV gua yang belajar masak juga ya. Yes. Tapi kalau emang udah minyaknya di sana tuh mirin itu kan udah ini ya, udah non halal juga. Iya, jadi memang agak susah kecuali lu masuk ke restoran yang memang depannya ada logo halal gitu ya. Nah, itu lain cerita. Tapi kan kita lagi bicaranya kan harga tuh pricey. Nah, itu yang kita lagi bicarakan kan harga murah justru Ya, gitu. makanya, Jadi maksudnya buat kalian yang bilang ada kok ramen halal, bro, shit man. Gak ada men ramen halal. say rock ya ramen tuh di radio dalam no. Ini sedikit informasi aja dari kita ya. Nah, terus informasi berikutnya adalah gua menyarankan teman-teman yang mau ke sana atau yang udah pernah ke sana dan mau ke sana lagi, nggak usah lah dari Jakarta sewa-sewa apa yang namanya itu 3G, 4G itu sewa-sewa itu. Yang apa portable Nggak usah, kagak usah. Jadi lu beli aja, itu lebih murah jatuhnya. Dan lu nggak usah ribet-ribet ngecas. Apa sih namanya dongle ya? Ya itu apa namanya portable Wifi-nya lu nggak usah ngecas, lu nggak usah balikin. Lu nggak usah ada uang asuransi, nggak usah ada nggak ribet gitu. Jadi lu beli nomor itu jelas, nomor WhatsApp lu kan tetap sama, nggak berubah gitu. Kecuali lu mau tinggal di sana lama ya, lu lain cerita. Pakai ini doang, pakai internet doang dan di sana 5G dan VPN. Nggak perlu, yoi kencang banget. Lu bukan Netflix tuh nongol semua tuh, yang Jepang semua tuh nongol semua. Itu IP. Oh itu IP ya. Oh maksudnya VPN yang bokep ya, perbokepan ya. Iya. Perbokepan lagi guys. Jauh otaknya, gua nggak nyambung situ. Karena gua nggak ngerti gitu-gituan, beda guys. Apalagi coba? Gak usah lah beli GR Pass menurut gue ya. Kalau lo emang niatin jalan-jalan kemana-mana, kecuali lo udah kayak ikut tour yang apa namanya Tokyo, Osaka. Kalau ikut tour gitu. kan juga dikasih sama turnya, Tapi dibeliin. maksudnya lo coba deh pakai Suica gitu tuh enak banget bro. Suica nggak berasa ya. Ini. Iya, jadi vending mesin di sana itu kan kalau kita megang receh kan banyak. Lu kalau belanja di Jepang tuh kembalian recehnya tuh masih dihargain banget dan itu banyak. Kadang-kadang mesinnya juga mesin-mesin otomatis yang keluar receh krek banyak lo mesti nyerok krek gitu kan. Nah, gua kan males ya gituan ya. Jadi gua abisin aja buat vending mesin. Nah, tapi saat gua beralih ke Suica nggak berasa, guys. Asli, tapi ini bukan masukan buat mereka, harusnya. Maksudnya gini. Jangan sampai mereka ngulangin kesalahan itu ya. Kesalahan, tapi maksudnya Suica itu lebih enaknya lu bisa pakai buat apa aja. Bayar McD. Enggak, bayar makan apapun bisa. Bisa. Famima bisa. Kereta, bus, semua Kereta, gitu. bus. Ibaratnya kalian kayak beli kartu flash. Iya. Dan itu registrasinya mudah, lu di airport tuh ada, gua bikin sendiri, nggak perlu. Emangnya pakai registrasi kan nggak? Enggak, maksudnya bikin kartunya. Oh iya, kan nggak pakai apa-apa kan, cuma beli doang udah. Enggak beli, ada mesinnya gitu. Terus Oh iya, mesinnya juga ada bahasa Inggrisnya sekarang. Iya, udah ada bahasa Inggris, jadi lu tinggal masukin lu mau berisinya top up berapa yen, 5.000 bisa gitu loh, nggak yang ada minimum gitu loh. Dan kartunya tuh udah sama, nggak dipotong admin top up. Nggak ada top up admin, nggak ada top up admin 1.000 itu nggak ada. Lo ngisi 5.000 nih, terus lu mau pakai kartu Suica baru, ya udah
saldo lu 5.000. Iya. Maksud gua Betul. dan itu oke gitu. Lu Betul. kalau pakai Suica tuh enak mau kemana-mananya gitu. Dan lu nggak harus kayak masukin apa kalau yang yang orang-orang pakai tiket tuh masukin Keluar lagi, iya. cek gitu, nggak usah. Lama, bro. Tap. Mending- Nah, sekarang kalau lu pakai handphone Jepang, si Suica-nya itu bisa lo daftarin ke handphone NFC-nya. Jadi Iya, Suica-nya iya, taruh iya. di kantong. Iya, sekarang udah Tet. begitu. Nah, Iya, gua kemarin coba tapi nggak bisa, gagal Nggak bisa. terus. Karena kan ID lokal. IP HP-nya. IP HP-nya lokal Iya, Indonesia. IP HP-nya lokal. Nah, itu juga sebuah masukan yang bagus ya, guys. Jadi, ya terlepas dari lu mau pakai kartu kredit atau hal-hal yang lain untuk belanja gede itu lain, tapi untuk pembelanjaan yang lu lakukan sering dan kecil ya lu gua sarankan pakai Suica aja sih. Itu sedikit masukan dari kita ya, guys. Jangan aneh-aneh deh di sana. Lu kudu tahu porsi lu sebagai turis aja deh. Iya. Maksudnya jangan ngelakuin hal-hal di Jangan luar. norak ya. Bukan orangnya, tapi misalkan kayak gua jatuhin nenek-nenek. Ya, jangan ya kayak gitu ya. Terus kalau Tapi di maksudnya lu adat-adatnya tuh di punya adat tersendiri, jangan malu-maluin negara lu kayak Ini kita belum bicara ke bahasan penginapan murah ya, guys ya. Enggak, nanti buat episode berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan konten yang kita ngebahas di Jepangan ini, tulis di kolom komen mau part 2, mau part 2, mau part 2. Nanti gua sama Christian akan bahas lagi part 2-nya, tapi yang belum dibahas di part 1-nya. Masih banyak lagi informasi-informasi dan ilmu-ilmu dari kita nih yang bisa kita share ke teman-teman semua. Tapi itu nanti untuk part berikutnya kalau banyak yang komen mau part 2. Gitu ya? boleh. Oke. Tapi Jadi kalau ngomongin penginapan, Kultur Center tuh seinget gue tutup atau ganti nama. ada penggantinya. Ya kalau gue kan Untuk episode 2, guys. Jadi jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan logo Saweria di pojok kanan bawah seperti biasa. Untuk episode kali ini gua dan Tian izin pamit dulu ya, guys. Thank you buat semuanya yang udah setia nontonin kita ya. Bye bye.